Perkenalkan, saya Lovi Ramadhani dengan NIM P272420240031. Di sini saya akan melakukan hafalan obat-obat sebagai materi dan sebagai remedial tugas kuis dari mata pelajaran farmakologi dan terapi. Oke, di sini sebagai korektor saya. Jadi aku kok nekane hafalan ya, kamu nyimak ya. Maksudnya kayak bener apa enggak gitu. Okay. Jadi di sini kita akan hafalan obat kardiovaskular terlebih dahulu. Jadi obat kardiovaskular adalah obat-obat yang kayak kardiovaskular itu berhubungan dengan jantung, meliputi biasanya. Jadi ini mengenai kardiovaskular, oke. Yang pertama itu anti-angina, lalu ada juga anti-aritmia. Anti-aritmia itu dibagi menjadi 5 kelas 1 sampai kelas 5. Terus ada juga antihipertensi. Antihipertensi itu ada diuretik. Diuretik sendiri dibagi menjadi loop diuretik, diuretik tiazid, hemat kalium, sama satu lagi hemat kalium sama karbonik inhibitor. Terus abis itu ada inhibitor sistem renin. Inhibitor sistem renin itu ada AC inhibitor, terus angiotensin receptor blocker, sama satu lagi angiotensin receptor blocker sama direct renin inhibitor. Terus habis itu ada CCB juga. CCB itu karena calcium blocker, terus ada beta blocker dan juga receptor blocker. Terus ada juga antigegasi, trombolitik. Nah, ini ada juga antihiperlipidemia. Antihiperlipidemia itu ada 5. Ada statin, azatin B, asam fibrat, resin sama niacin. Terus kalau yang hipotensin itu ada AAA, ABA, pokoknya ini androgenik agonis, beta androgenik agonis, eritropoiesis atau ESA, sama kortikosteroid. Nah, fungsi hipotensi itu sebenarnya untuk meningkatkan denyut jantung. Jadi kayak biar darahnya itu meningkat, tekanan darahnya itu naik. Terus ada juga antikoagulan. Antikoagulan itu fungsinya hampir sama dengan antiplatelet, yaitu untuk untuk mengecerkan darah gitu. Terus untuk contoh-contohnya anti-angina itu ada golongan nitrat, terus apa lagi ya? Aritmia, diuretik itu masuk juga ke jantung. Terus ada juga obat anti-angina itu melebarkan pembuluh vena dan juga arteri dan merelaksasikan otot polos pembuluh darah yang menyebabkan penurunan afterload dan tekanan akhir diastolik ventrikel kiri dan peningkatan aliran darah melalui pembuluh koroner kolateral. Anti-angina melebarkan vena, arteri, dan arteri koroner dengan merelaksasi. Fungsimu orang tak lihat. Ya kok saya aku tak hafalan sih. Kamu kan fungsinya nanti menyimak hafalanku begitu. Berarti orang mulai. Burung. Melebarkan vena, arteri, dan arteri koroner. Melebarkan vena, arteri, dan arteri koroner dengan merelaksasikan otot polos pembuluh darah. Jangan berbunyi dong TikTok kamu. Melebarkan vena, arteri, dan arteri koroner dengan merelaksasikan otot polos pembuluh darah. Nah, melebarkan vena, arteri, dan arteri koroner dengan merelaksasikan otot polos yang ada pada pembuluh darah dan menyebabkan penurunan afterload dan tekanan diastolik. Kalau anti-angina itu tugasnya untuk melebarkan pembuluh darah yang menyebabkan penurunan afterload pada diastolik. Terus ada juga
anti aritmia. Menghambat kanal natrium, menurunkan depolarisasi. Jadi anti aritmia itu ada 5 kelas. Kelas 1 menghambat kanal, kelas 2 depolarisasi fase 4, kelas 3 kalium, kelas 4 kalsium. Natrium depolarisasi, kalium, kalsium. Kelas 5-nya nggak ada di sini keterangannya. Terus ada juga anti hipertensi. Anti hipertensi itu ada diuretik, inhibitor sistem renin, terus ada juga vasodilator, CCB, kanal kalsium blocker, of course, beta blocker, dan juga alpha blocker. Nah, nanti diuretik itu dibagi lagi menjadi 4. Ada loop diuretik, hemat kalium, diuretik tiazid, sama penghambat karbonik. Agak gak tahu sini. Apa selain awal? Selain itu. Diuretik itu meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida. Jadi nanti menurunkan volume. Pokoknya diuretik itu fungsinya untuk biar pasiennya itu kencing terus, mengeluarkan volume buat mencegah edema gitu. Nah, diuretik itu ada 4 golongan. Loop diuretik, diuretik tiazid, terus hemat kalium, sama satu lagi menghambat karbonik. Terus ada juga inhibitor sistem renin. Itu nanti ada ACE inhibitor, angiotensin reseptor blocker, sama direct renin inhibitor. Ada juga anti-gregasi, bekerja dengan mengurangi agresi platelet. Nangis ya? Apa titip apa? Hah? Titip apa? Aku beli tawalik sama basreng. Kamu apa? Aku tawalik sama basreng, kamu apa? Karena aku Ya itu itu tak maksud sih. Itu turun jadwal. Nah, kadar lipid itu sebenarnya ada kolesterol total, LDL, sama HDL. Terus ada juga trigliserida. Nah, kadar lemak yang normal itu kurang dari 200. Terus sebenarnya cara mencegah penyakit itu dengan melakukan olahraga 150 menit per minggu. Bisa dibagi menjadi 3.
Nah, ini yang pertama itu golongan statin. Kalau golongan statin itu menghambat HMGCOA. Diminum sekali pada malam hari. Simfas atau rosuvastatin. Terus efek samping yang spesial dari statin itu myositis. Bile acid sequestran. Oh, kalau bile acid sequestran itu menghambat absorpsi asam empedu. Terus nyamuk ya? Nyamuk ya? Kumuh banget. Tahu tiga. Aku tiap malam dicokot nyamuk loh di sini, makanya aku nggak suka. Terus bisa TTF. Nyata apa? Pasti delete gak 3 video. Kolestiramin, asam fibrat itu contohnya fenofibrat sama fenofibrat sama gemfibrosil. Mekanismenya menurunkan trigliserida plasma. Terus nek umpamane apa namanya? Jahat banget, kamu jahat banget Rani. Terus video sok gede mau. Raka video gede mau. Maksudnya ya? Kenapa tuh? Kita ulangi dari awal ya, berarti itu obat-obatan hipolipidemik itu ada statin, ada asam fibrat, ada STB, ada bile acid, terus ada apa lagi ya, pokoknya statin contohnya simvastatin, rosuvastatin sama atorvastatin. Dosisnya 10 mg sampai 20 mg, itu juga yang 80 mg sih. Terus kan efek sampingnya jadi kan sudah sampai itu ya, hipolipidemik. Kita ganti ke pertemuan pertama, kita review ulang, yaitu mengenai analgetik antipiretik ya. Ini materinya agak banyak. Oke, lanjut mengenai obat antipiretik, analgetik, dan juga antirematik dan juga antipirai. Kalau antipiretik itu untuk panas, analgetik itu untuk nyeri. Sifatnya itu antiinflamasi dan ada yang tergolong dari non-narkotik. Kalau NSAID itu
non-steroid anti-inflammation drug. Golongan salisilat itu aspirin. Terus salisilat non asah, golongan salisilat non asetil, inhibitor selective JAK2 dan inhibitor JAK non selektif. Terus disease modifying anti-rheumatic drugs, ada kortikosteroid itu biasanya yang ada prednisolon, terus ada apa namanya, dexamethasone, itu apa namanya, kata dia ngomongin kortikosteroid. Terus juga analgetik golongan lain, contohnya paracetamol. Terus an article Sampai kampus. Nek lopi depan kampus. enak wong ngono kuwi. Awale bener gak? Bener wae. Iki tuh pada dikek anu sing kan. Kali gitu. Kita balik. Tapi apa? Karena sumber. Jopo de marang kok sisa. Ning warung. Sumber apa? Oh negon. Negon pawon enak. Cari rak garing. Ini udah tadi. Bentar ganti topik. Belum 10. Hormon ya? Toples. Nengisor. Anak itu apa ya? Jadi lemes nak. Hipertensi. Nanti mungkin caranya di video.
Nang jane ketu kapan kono? Jane tuh kapan kono? Ano? Minyo. Ang dapat lang yung kaplat at yung ito beres kasi ko na. Baru juga mah tuh nganti enak banget. Enak. Hindi. Kendurnya kalau saya. Dupen jari, tapi mana kendur? Pokoknya batal. Ada rasa. Kau nak turunin kan ini? Hmm. Ngecetan nih kasurku tipe dewa. Orang yang masak. Pas udah masak tak siput. Itu sana nih. Kingko orang apa? Iya. Kingko aku hafalan iki, kamu nyimak ya, tapi bentar tak hafalin dulu. Iya. Aku gak ngerti ngapa kamarku akeh banget nyamuk. Padahal nang njaba ora nek nyamuk. Oke, lanjut. Oh, tadi ada gangguan. Kita masih belajar mengenai 10 menit lagi kita akan hafalan. Jadi kita akan belajar terlebih dahulu, oke?
bawa buku ringkasanku, padahal aku udah ngeringkas. Kita belajar lewat yang tadi aja, wait. Jadi ada anti angina, anti aritmia, anti hipertensi, anti angina, anti aritmia, anti hipertensi, anti gergasi, anti angina, anti aritmia, anti gergasi, trombolitik, anti angina, anti aritmia, anti gergasi, trombolitik, terus anti angina, anti aritmia, anti gagal jantung, anti gergasi, trombolitik, anti gagal jantung, obat shock, anti hiperlipidemia, sama hipotensi dan antikoagulan. Kalau anti angina itu ada nitrat, tiazid, terus hemat kalsium, ya kan? Ya apa salah? Oh, kalau anti angina cuma ada nitrat ternyata. Maaf. Di aritmia itu ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelas 1 tadi untuk menghambat kanal natrium, kelas 2 menurunkan depolarisasi, kelas 3 kalium, kelas 4 kalsium, kelas 5 nggak ada keterangannya. Jadi terus ada juga ini antidiuretik. Antidiuretik itu ada loop diuretik, tiazid, hemat kalium, menghambat karbonik anhidrase. Diuretik itu ada loop diuretik, tiazid, hemat kalium, dan menghambat karbonik anhidrase. Loop diuretik, hemat kalium, diuretik anhidrase, diuretik tiazid, sama penghambat karbonik anhidrase. Diuretik ada loop diuretik, tiazid, hemat kalium, sama penghambat karbonat anhidrase. Terus ada inhibitor sistem renin, itu yang waktu itu dijelaskan di video yang dikasih di kelas. Itu ada ACE inhibitor, antagonis reseptor blocker, ada kanal kalsium blocker, renin inhibitor. Oh beda ya. Kalau antihiperlipid ada 5. Statin, SNTIMB, asam fibrat, resin, sama niacin. Statin, SNTIMB, asam fibrat, renin, sama niacin. Statin, SNTIMB, asam fibrat, renin, niacin.
Statin menghambat HMG-CoA, ezetimibe menghambat kolesterol, asam fibrat mengaktifkan enzim lipoprotein. Statin menghambat HMG-CoA, ezetimibe menghambat kolesterol, asam fibrat mengaktifkan enzim lipoprotein. Resin mengikat asam empedu, dan tiazid menghambat enzim hormon sensitif lipase. Statin menghambat kerja HMG-CoA, ezetimibe menghambat kolesterol, asam fibrat mengaktifkan enzim lipoprotein, dan resin mengikat empedu. Niacin menghambat enzim sensitif lipase. Terus ada juga hipotensi. Apa adrenergic agonis, apa beta agonis, eritropoiesis, dan kortikosteroid. Antikoagulan itu seperti antiplatelet, mencegah pembekuan darah. Mari kita hafalkan sekali lagi. Bentar ya, 15 menit lagi ya Ran. Adikku itu golongan kortikosteroid deh. Emang tokonya dengan dia? Tokonya? Ada satu kayaknya, aku nggak tahu. Masuk sih? Biasanya dia? Kak, tiba-tiba jadi terus. Kenapa delivery? Emang udah di mana? Kamu di MS Cinggura. Ngerti emang sih bakal. Ada aminopilin untuk sesak nafas. Budesonide, epedrin sama theophylline. Asmasolon, asmasol, nenapasian, ketotifen, propasero sabutamo. Ventolin inhaler. Theophylline. Sudah.
sim. Wait, bentar ya. Sedang mencerna semua hafalnya. Dihafalkan sebenarnya itu kita harus apa ya, memahami aja sih ya, apa aja yang dibutuhkan, asal kita tahu. Jadi ada anti angina, anti aritmia, anti hipertensi. Anti angina, anti aritmia, anti hipertensi, anti gergasi, anti angina, anti aritmia, anti gergasi, trombolitik, anti angina, anti aritmia, anti gergasi, trombolitik, terus anti angina, anti aritmia, anti gagal jantung, anti gergasi, trombolitik, anti gagal jantung, obat shock, anti hiperlipidemia, sama hipotensi dan antikoagulan. Kalau anti angina itu ada nitrat, tiazid, terus hemat kalsium, ya kan? Ya apa salah? Oh, kalau anti angina cuma ada nitrat ternyata. Maaf. Di aritmia itu ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelas 1 tadi untuk menghambat kanal natrium, kelas 2 menurunkan depolarisasi, kelas 3 kalium, kelas 4 kalsium, kelas 5 nggak ada keterangannya. Jadi ya, terus ada juga ini antidiuretik. Antidiuretik itu ada loop diuretik, tiazid, hemat kalium, penghambat karbonik anhidrase.
Terus ada inhibitor sistem renin, AC inhibitor, angiotensin reseptor blocker, dan juga direct renin inhibitor. AC inhibitor, angiotensin reseptor blocker, dan direct renin inhibitor. AC inhibitor, angiotensin reseptor blocker, direct renin inhibitor. AC inhibitor, angiotensin reseptor blocker, sama renin inhibitor. Kita ulangi tadi yang antihipertensi. Yang antihipertensi itu ada diuretik itu ada loop diuretik, tiazid, hemat kalium, sama penghambat karbonik anhidrase ya, penghambat karbonik anhidrase. Sedangkan untuk inhibitor sistem renik itu ada AC inhibitor, angiotensin reseptor blocker, jam 10 angiotensin reseptor blocker dan renin reseptor blocker. Jadi 5 menit ya, ngumpul nanya mas ya. Diuretik, loop diuretik, loop diuretik, hemat kalium, loop diuretik, hemat kalium, tiazid, sama karbohidrat inhibitor, karbonik inhibitor. Terus kalau yang inhibitor sistem renin itu ada AC inhibitor, angiotensin reseptor blocker, dan juga direct renin. Terus ada juga CCB, beta blocker, dan alpha blocker. Diuretik itu loop diuretik, tiazid, hemat kalium, sama karbonik inhibitor. Sedangkan kalau yang inhibitor sistem renin ada AC inhibitor, angiotensin reseptor blocker, sama direct renin inhibitor. AC inhibitor, angiotensin, direct renin. AC inhibitor, angiotensin, direct renin. AC inhibitor, direct renin, angiotensin. Iran diri tak real street tapi mulia. Jadi kita cuma menghafalkan golongannya aja ya. Jadi ini mengenai kardiovaskular, oke. Yang pertama itu antiamina, lalu ada juga antiaritmia. Antiaritmia itu dibagi menjadi 5 kelas 1 sampai kelas 5. Terus ada juga antihipertensi. Antihipertensi itu ada diuretik. Diuretik sendiri dibagi menjadi loop diuretik, diuretik tiazid, hemat kalium, sama satu lagi apa tadi? Hemat kalium sama karbonik inhibitor. Terus habis itu ada inhibitor sistem renin. Inhibitor sistem renin itu ada AC inhibitor, terus angiotensin reseptor blocker, sama satu lagi angiotensin reseptor blocker, sama direct renin inhibitor. Terus habis itu ada CCB juga. CCB itu kanal kalsium blocker, terus ada beta blocker, dan juga apa reseptor blocker. Terus ada juga antigegasi, trombolitik. Nah, ini ada juga antihiperlipidemia. Antihiperlipidemia itu ada 5. Ada statin, ezetimibe, B, asam fibrat, resin, sama niacin. Terus kalau yang hipotensin itu ada nih AAA, ABA, pokoknya ini apa androgenik agonis, apa beta androgenik agonis, eritropoiesis atau ESA, sama kortikosteroid.
Nah, fungsi hipotensi itu sebenarnya untuk meningkatkan denyut jantung. Jadi kayak biar darahnya itu meningkat, tekanan darahnya itu naik. Terus ada juga antikoagulan. Antikoagulan itu fungsinya hampir sama dengan antiplatelet, yaitu untuk pembekuan untuk mengecerkan darah gitu. Terus untuk contoh-contohnya antiangina itu ada golongan nitrat, terus apa lagi ya, antiaritmia,